apa saja kanker, jenis kanker pada anak-anak, sebetulnya ada tata penamaan tersendiri pada anak-anak gitu, menjadi 3 kelompok besar. Ada yang namanya leukemia dan limfoma. Leukemia itu kankernya sel darah, sedangkan limfoma juga berasalnya dari kanker darah, tetapi menyerang dari sistem limfatiknya. Dan tumor yang lain biasanya disebut dengan tumor solid atau tumor padat, biasanya ada di kanker otak, atau di mata, atau di ginjal, atau di tulang, atau di tempat jaringan yang lain. Nah, leukemia dan limfoma. Jadi di pabriknya darah itu, di sumsum tulang itu, dia menghasilkan satu sistem stem cell myeloid dan lymphoid stem cell. Nanti dari yang myeloid ini akan memproduksi sel darah merah, sel darah putih, kemudian trombosit gitu. Sedangkan kelainan pada leukemia itu produksi leukositnya menjadi berlebih, ya, tumbuh leukosit yang tidak normal, dan gangguannya adalah pada sistem sumsum tulangnya, sehingga sel darah merahnya tertekan, tidak bisa terbentuk, kemudian trombositnya juga tidak terbentuk dengan baik, yang tumbuh tidak normalnya malah leukositnya akan menjadi lebih banyak. Sedangkan kalau pada sistem limfoid, gangguan pada sistem limfoid itu akan membentuk limfoblast, dan artinya akan tumbuh menjadi T limfosit dan B limfosit. Nah, limfoblast ini akan menyebabkan tumbuhnya gangguan pada pembentukan sel T limfosit dan B limfosit, sehingga gangguan pada sistem itu menyebabkan kelenjar getah benihnya membesar. Ini kalau dilihat di sebelah kanan ini daerah-daerah di mana lymphoid stem cell itu berlokasi dan bisa menyebabkan pembesaran pada kelenjar getah bening. Bisa di dekat tonsil, bisa di leher, kemudian bisa juga di daerah timus, mediastinum, ataupun di lipat paha, ataupun di dalam rongga perutnya. Nah, kasus yang banyak pada tumor kasus yang banyak pada apa itu tumor pada anak, 1 dari 5 anak yang kanker adalah mengingat tumornya itu adalah di otak. Daerah lain yang bisa menyebabkan tumor lagi adalah di hati, kemudian di kelenjar suprarenal di atas ginjal, atau di ovarium anak, atau di testis, atau di tiroid. Paru-paru juga bisa, atau kadang-kadang di daerah payudara. Nah, kasus yang banyak dijumpai tumor padat pada anak, 21% itu di CNS. CNS tumor itu artinya central nervous system. Paling sering biasanya di otak. Sedangkan limfoma itu 10%, leukemia juga yang paling banyak. Sedangkan solid tumor itu, maaf tulisan terpotong, bisa paling banyak adalah di neuroblastoma. Ini sekitar 6%, kemudian Wilms tumor itu sekitar 4%, kemudian hepatic tumor ada, kemudian malignan, ada soft tissue sarkoma, dan germ cell. Sedangkan 8% lainnya ini di tempat yang lain. Apa penyebab kanker pada anak? Sebetulnya sebagian kecil karena faktor yang disebutkan genetik. Ada perubahan DNA misalnya pada retinoblastoma ataupun adrenocortical carcinoma. Tetapi kebanyakan lainnya adalah tidak diturunkan pembentukan genetik. Orang tua jangan pernah menyalahkan dirinya bahwa jika memiliki anak dengan penyakit kanker, jadi bukan salah orang tuanya sampai anak ini punya masalah penyakit kanker. Dan tidak ada tindakan atau orang tua ataupun anak lakukan yang bisa menyebabkan kanker atau bisa mencegah kanker pada anak-anaknya. Jadi hal ini bukan karena salah orang tua, bukan juga karena salah anak. Tetapi ada beberapa faktor lain yang menyebabkan mulai timbulnya kanker. Kanker bukan penyakit menular, sehingga tidak perlu takut kalau bergaul dengan anak-anak yang punya kanker ya. Apa saja gejala tumor pada anak? Gejala yang paling mudah adalah biasanya bentuknya benjolan. Nah, gejala ini tergantung dari jenis ya kanker yang dialaminya. Tapi pada kasus tumor padat pada anak, keluhannya biasanya benjolan. Benjolan itu bisa di perut, bisa di kepala, bisa di leher, atau bisa di dada. Yang kadang-kadang terlihat dari luar adalah bentuknya yang tidak simetris. Jadi bisa kaki yang tidak simetris,
mata atau warna mata yang tidak sama kiri kanan atau memar pada daerah tertentu. Efek desakan. Efek desakan adalah bila kalau tumornya ini yang misalnya di perut sudah membesar, dia akan mendesak ke paru-paru, ke bagian diafragmanya sehingga pernapasannya terganggu. Atau kalau besarnya mendesak ke bagian usus, menyebabkan buang air besarnya terganggu. Nah, bila besarnya itu mendesak ke daerah lambung, menyebabkan anak itu muntah. Kalau desakannya ke saluran kencing, akan menyebabkan buang air kecilnya susah, atau kalau desakannya itu sudah menyebabkan ke kandung kemih, malah menyebabkan buang air kecilnya berdarah. Gejala umum yang sering pada muncul pada anak jatuh padat biasanya dengan demam yang naik turun, kadang-kadang berat badan sulit naik, atau nafsu makan berkurang, anak muda kadang kelihatan biru-biru bila terbentur, atau perdarahan yang sulit berhenti. Apa yang dilakukan dokter pada kasus anak dengan tumor? Yang penting adalah kerjasama, karena biasanya anak-anak dengan tumor tidak bisa ditangani oleh satu orang dokter saja, sehingga akan melibatkan dokter-dokter yang lain. Misalnya pada anak-anak akan melibatkan dokter bedah anak, melibatkan dokter spesialis anak khusus hematologi onkologi, melibatkan dokter radiologi, radiologi intervensi, dan lainnya. Yang penting adalah mencari sumber tumor utamanya itu di mana. Tumor primernya di mana. Kadang-kadang kita melihat ketemu anak dengan benjolan di kepala, tetapi sebenarnya tumor primernya bukan di situ. Tumor yang benjolan di kepalanya mungkin sudah penyebaran dari tumor di tempat lain. Melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang untuk mencari kira-kira tumornya ini, tumor primernya ada di mana. Menilai derajat penyebaran tumor untuk melihat stagingnya sebetulnya ini masuk stage yang mana, 1 kah, 2 kah, 3 atau yang 4. Nah, dari dasar pemeriksaan ini kita bisa menentukan terapinya apa yang akan dilakukan. Menentukan juga prognosisnya seberapa jauh kemungkinan tumor ini memburuk atau malah membaik. Nah, apa yang dilakukan juga, yang pertama pemeriksaan penunjang umumnya, pemeriksaan darah, urin, dan penanda tumor. Ada beberapa tumor yang mempunyai tumor marker. Penanda darahnya misalnya ada yang bisa dilakukan pemeriksaan beta-HCG ataupun alpha fetoprotein, itu menandakan tumor-tumor tertentu. Misalnya beta-HCG dan tumor alpha fetoprotein untuk tumor-tumor yang dari germ cell untuk memperkirakan ganas atau jinak, atau alpha fetoprotein juga untuk memperkirakan tumor yang ada di heparnya. Radiologi bisa dengan USG untuk melihat, memperkirakan USG ini untuk melihat apakah tumornya ganas atau tidak. Kemudian CT scan kita bisa melihat lokasi tumornya di sebelah mana. MRI juga bisa melihat penyebaran. PET scan yang lebih modern, PET scan dan MR scan untuk melihat apakah bisa untuk evaluasi ataupun untuk mendeteksi penyebarannya sudah sampai kemana. Apa yang dilakukan? Pertama adalah kita menentukan pasien ini sebetulnya jenis tumornya apa ya. Dengan melakukan biopsi, mengambil sampel jaringan tumor, diperiksa laboratorium untuk menentukan jenis tumornya apa. Dulu kita selalu melakukan biopsinya itu dengan biopsi terbuka, tetapi sekarang kita bisa melakukan dengan biopsi core biopsi dengan bantuan guiding USG. Kita lihat lokasi tumor di mana, kemudian menggunakan jarum core needle bisa dilihat tumornya di mana dan dilakukan biopsi di situ. Atau yang lain dengan melakukan aspirasi sumsum tulang, biasanya pada anak-anak dengan leukemia dilakukan operasi sumsum tulang untuk melihat jenis leukemia yang mana, atau dilakukan aspirasi sumsum tulang untuk melihat apakah penyebaran tumor padat ini sudah sampai ke menyebar ke sumsum tulang. Cek pendengaran, kemudian lakukan EKG apakah sudah terjadi gangguan pada jantung atau belum, kemudian fungsi paru untuk melihat apakah sudah ada desakan dari tumor tersebut ke sistem pernapasannya. Lalu kita lihat apa yang dilakukan setelah diagnostik, maka dilakukan staging pada kasus limfoma dan tumor padat untuk melihat sampai mana penyebarannya.
Staging itu untuk menentukan lokasi kanker sudah di mana saja. Kemudian lokasi utama disebut sebagai tumor primer, sedangkan lokasi anak sebar disebut sebagai metastasis. Tiap jenis kanker mempunyai kategori staging sendiri. Umumnya stage 1 adalah yang paling ringan, belum ada penyebaran area yang terkena. Sedangkan stage 4 yang paling berat sudah menyebar ke bagian yang lain yang jauh. Staging juga menjadi panduan modalitas untuk terapi. Kita menentukan terapi mana yang akan kita pilih.